Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Ikhwani kaum muslimin wal muslimat, pemirsa MTWA Media yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita bakal mempraktekkan cara mensucikan pakaian yang terkena najis dengan mesin cuci. Nah, karena kita anggap ini suatu yang urgen, suatu yang penting. Hampir setiap hari pakaian kita dicuci, apalagi zaman sekarang hampir setiap rumah punya mesin cuci. Kalau zaman dulu mungkin mereka orang pakai nyucinya di kali, airnya banyak. Nah, sekarang yang jadi masalah bagaimana cara kita mensucikan pakaian yang terkena najis dengan mesin cuci. Nah, itu perlu kita perhatikan karena ada cara-caranya. Kalau salah, akhirnya bukan suci, malah makin menyebar itu najisnya. Nah, khususnya juga ini untuk para akhwat, para istri yang memang setiap hari bersentuhan langsung untuk mencuci baju dengan mesin cuci. Bagaimana jika ada pakaian yang terkena najis? Begitu juga orang yang mungkin punya pekerjaan laundry harus tahu ini cara mensucikan najis yang ada di pakaian dengan mesin cuci. Tapi bukan juga berarti kita sebagai laki tidak perlu tahu. Perlu juga kita tahu untuk memberitahu kepada istri kita, kepada anak-anak kita yang nyuci sendiri, atau mungkin juga punya pembantu, diajarkan caranya untuk mensucikan baju yang terkena najis dengan mesin cuci. Karena nggak semuanya nonton video ini, karenanya sebarkan video ini. Insya Allah mudah-mudahan kita berharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ini video bisa bermanfaat. Baik. Jadi yang pertama itu kalau bisa kita pisahin dulu. Jadi kalau bisa kita punya dua keranjang nih. Satu keranjang khusus buat yang najis, pakaian yang terkena najis. Nah, satu khusus keranjang yang cuman pakaiannya ini kotor aja, sekedar kotor, bukan najis. Jadi beda antara kotor dan najis. Kalau kotor belum tentu najis. Nah, kalau kotor walaupun bau, warnanya berubah, misalkan dipakai bajunya berbulan-bulan, kalau nggak terkena najis, itu pakaian yang kotor masih bisa digunakan untuk sholat. Beda dengan pakaian yang terkena najis, walaupun dipakai cuma 5 menit, tapi kena najis, walaupun kelihatannya bersih, udah nggak bisa lagi dipakai sholat. Nah, jadi beda antara yang kotor dan yang najis. Kalau yang kotor, itu cara mensucikannya, cara membersihkannya bagaimana aja caranya bisa. Karena nggak ada najis di situ, bagaimana aja caranya, bebas. Nah, beda sama yang terkena najis, ada cara-cara tertentu. Nah, kalau udah begini, kalau udah kita pisahkan antara yang pakaian-pakaian yang terkena najis sama yang hanya sekedar kotor, ini tidak akan tercampur nanti najisnya. Kalau misalkan di sini ada yang najis masuk ke sini, akhirnya pakaian yang nggak terkena najis ikut najis. Nah, makanya kalau bisa punya dua keranjang, yang satu yang najis, yang satu untuk pakaian-pakaian yang cuma sekedar kotor. Nah, toyib kita ambil satu, misalkan ini misalkan pakaian yang terkena najis misalnya. Ini pakaian yang terkena najis misalkan. Nah, kalau najisnya itu misalkan masih ada bentuknya, kita ambil contoh ini. Misalkan ini najisnya ada bentuknya ya. Seperti ini misalnya. Misalkan ada bentuknya begini, najisnya ada bentuknya seperti ini, maka alangkah baiknya kita bersihkan dulu. Kita bersihin dulu. Kita bersihin dulu nih. Enaknya begini. Nah, tuh ini. Nah, ini bagusnya kita bersihin dulu. Nah, tahap yang pertama kita bersihin dulu nih bentuk najisnya.
ainun najasahnya. Kita bersihin sampai bersih tuh. Kalau udah begini, udah nggak ada bau, warna dan rasanya, ini udah suci sebetulnya. Udah suci sebetulnya. Kalau di tempat lain udah nggak ada najis, najisnya di sini doang, ini sebetulnya udah suci. Nah, kalau misalkan pakaian yang terkena air kencing misalkan, nah ini sering misalkan punya anak bayi, pakaiannya basah, misalkan ini kena air kencing nih, basah gitu, kena air kencing misalnya. Nah kalau banyak begini, yang nanti kalau kita masukin ke mesin cuci bakalan merubah air untuk mensucikan, ini kalau bisa kita peres dulu, kita peres. Nah atau kita bilas, lebih bagus kalau kita bilas dulu, kita bersihin dulu. Ini lebih bagus kalau begini, kita bilas dulu. Nah kalau udah dibilas gini sampai bau, rasa, warna air kencingnya udah nggak ada, kalau misalkan udah begini, kalau bau, rasa, dan warnanya udah nggak ada, ini sebetulnya udah suci. Nah, tapi kalau misalkan najisnya itu cuma sedikit, yang sekiranya kita yakin najis itu kalau kita masukin ke mesin cuci dan dicuci itu bakalan suci dan tidak merubah air yang di dalam mesin cuci, maka nggak apa-apa, langsung dimasukin gitu kalau najisnya sedikit. Nah kemudian setelah dihilangkan najisnya, setelah ini baju-baju yang najis misalkan, atau dicampur dengan yang nggak najis juga nggak apa-apa, tapi bagusnya yang najis, yang cuma sekedar kotor, yang cuma sekedar kotor. Nah kalau udah dihilangkan bentuk najis yang banyak atau ada najis yang sedikit, yang sekiranya najis tersebut kita yakin kalau dicuci pakai mesin cuci bisa terangkat, bisa hilang, dan tidak merubah air mesin cuci, air yang di dalam mesin cuci ini tidak merubah sifatnya, maka nggak apa-apa, langsung dimasukin. Ini kita masukin. Nah setelah kita masukin bajunya, maka kita datangkan air, kita masukin air, kita masukin air, kita isi dengan air, kita isi dengan air, kita isi dengan air. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Tahap yang kedua setelah kita hilangkan bentuk najisnya, kalau najisnya itu banyak, tahap yang kedua masukin baju ke mesin cuci, didatangkan air. Nah jangan sebaliknya, jangan diisi air dulu habis itu dimasukin pakaian yang terkena najis, bukan. Karena menurut pendapat mu'tamad di madhab kita, madhab Imam Syafi'i, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Syarah Yaqut Nafis itu, di situ disebutkan ayyakuna wurudan ala ma turid taharatuhu bihi. Jadi syaratnya itu harus wurudul ma. Jadi air yang datang ke pakaian yang terkena najis, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Bukan pakaian yang najis yang mendatangkan air. Nah, jadi pakaian dulu ditaruh, baru didatangkan air. Bukan air dulu diisi, baru didatangkan pakaian yang terkena najis, bukan. Nah, sebab kalau kita isi air dulu di mesin cuci, kemudian kapasitas mesin cuci ini kan enggak 2 kulah. Air yang tidak 2 kulah kalau kejatuhan najis, maka air tersebut walaupun tidak berubah bau, rasa, dan warnanya, seketika menjadi najis. Nah, karenanya perlu digarisbawahi, perlu diingat, baju terlebih dahulu kita masukin, baru didatangkan air, jangan kebalikannya gitu. Nah sampai terisi, kita ambil pakai gayung aja, mau pakai gayung, mau pakai selang, nggak apa-apa, yang penting baju dulu baru didatangkan air yang suci, mensucikan.
sampai airnya ini mencakup semua pakaian. Artinya menggenang sampai pakaiannya itu tenggelam, sampai kena semua, sampai tenggelam. Nah, sampai pakaiannya ini udah tenggelam, sampai mencakup semua pakaian. Nah, udah. Kalau udah mencakup semua pakaian tuh, kalau udah mencakup semua pakaian begini, maka tahap yang ketiga yaitu kita kucek, kita putar mesin cucinya, kita kucek sampai ya sekedarnya saja, kita ringkas saja ya, biar mempercepat waktu juga. Nah, kalau airnya tidak berubah seperti ini, kita cek tidak berubah karena najis yang ada di pakaian, maka ini air suci, boleh dimasukkan sabun. Tapi kalau misalkan ini air berubah karena najis yang ada, misalkan warnanya merah karena darah yang terdapat di pakaian, atau misalkan airnya berubah warnanya kekuning-kuningan karena terusak dengan kotoran atau air kencing yang terdapat dalam pakaian, maka air tersebut dikeluarin dulu, dikeluarin, diisi lagi dengan air yang suci mensucikan. Habis itu diputar lagi, diputar, dilihat lagi. Setelah diputar selesai, dilihat lagi, oh ternyata masih berubah itu warna airnya. Misalkan masih merah karena tercampur dengan darah, atau masih warnanya kekuning-kuningan karena tercampur dengan kotoran atau air kencing, maka dibuang lagi airnya, diisi lagi dengan air yang suci mensucikan, air yang baru, diputar lagi, dan seterusnya kalau masih itu air berubah karena najis. Tapi kalau udah begini, nggak berubah sebab najis, maka ini air masih suci, baru boleh kita masukkan sabun. Tahap selanjutnya baru kita masukkan sabun untuk membersihkan. Nah, untuk membersihkan, jadi begitu. Sabun itu perlu diingat juga, sabun itu jangan terburu-buru kita kasih. Sabun itu belakangan. Jadi setelah kita membersihkan najis yang ada, kalau najisnya banyak, lalu kita masukkan pakaian yang terkena najis tersebut di dalam mesin cuci, didatangkan air, dikucek, diputer, baru setelah itu menggunakan sabun kalau airnya tidak berubah karena najis yang ada. Begitu. Jangan sabun itu duluan. Contohnya misalkan dimasukin baju, dimasukin sabun, baru dimasukin air. Nah, ini salah. Karena airnya nanti bakal tercampur dengan sabun, dan air sabun itu tidak bisa mensucikan. Dia cuma bisa membersihkan, tapi tidak mensucikan. Beda antara membersihkan dan mensucikan. Karenanya sabun jangan terburu-buru. Kalau kita lihat setelah dikucek tadi baju, ternyata airnya tidak berubah karena najis, maka baru boleh kita masukin sabun seperti ini. Setelah itu baru diputar lagi untuk membersihkan. Nah, setelah dikucek, dibersihkan dan selesai, maka ini baju boleh kita keringkan atau ditambah dengan pewangi,
dan lain sebagainya, maka ini baju udah suci. Jadi begitu. Jadi yang perlu diingat dari tadi mulai awal sampai akhir, yang pertama yaitu kalau bisa kita punya 2 keranjang untuk memisahkan antara pakaian yang terkena najis dengan pakaian yang cuma sekedar kotor agar najisnya tidak tersebar, tidak tercampur dengan pakaian yang lainnya. Kemudian yang kedua, jika najisnya tersebut ainun najasa, bentuk najisnya masih banyak terdapat dalam pakaian yang ada, maka dibersihin dulu bagusnya. Tapi kalau misalkan najisnya itu cuma sedikit dan kita yakin bahwa najis tersebut bisa hilang jika dicuci dengan mesin cuci dan tidak akan merubah air yang ada, maka nggak apa-apa, langsung dimasukin. Setelah dimasukin baju, kita ingat urutannya tadi. Baju dulu, habis baju dulu, baru kita datangkan air. Datangkan air. Jadi jangan terbalik, air dulu baru baju. Tapi baju dulu, baru kita datangkan air. Setelah itu dikucek. Kita lihat kalau airnya nggak berubah karena najis, maka baru boleh dikasih sabun. Setelah itu selesai proses mencuci kita. Nah, begitulah cara mensucikan pakaian yang terkena najis dengan mesin cuci. Nah, mudah-mudahan ini bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.